Halo teman-teman, saat ini kita berada di dalam klausul 5 ISO 27001 subklausul 5.2 yang membahas tentang kebijakan keamanan informasi atau Information Security Policy. Setelah sebelumnya, manajemen Puncak menyatakan komitmen atas penerapan ISO, selanjutnya mereka diwajibkan membuat kebijakan keamanan informasi, di mana kebijakan ini adalah bukti dari dukungan yang diberikan oleh pemimpin organisasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau ISMS. Kebijakan keamanan informasi adalah dokumen induk atau dokumen yang terpenting dalam sistem manajemen ini. Selanjutnya, kebijakan ini akan didukung oleh kebijakan-kebijakan lain yang bersifat lebih spesifik. Misalnya, kebijakan backup, kebijakan kontrol akses, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan tersebut akan kita bahas lebih lanjut ketika kita masuk ke kontrol keamanan informasi di Aneks E ISO 27001. Dalam proses pembuatannya, kebijakan keamanan informasi tentunya akan menyesuaikan dengan aktivitas organisasi dan kebijakan ini harus mencakup informasi-informasi yang bersifat umum seperti pentingnya keamanan informasi bagi organisasi dan bagaimana arahan implementasi keamanan informasi dan sebagainya. Di samping itu juga, kita di sini telah menyiapkan sebuah template bagaimana pedoman keamanan informasi ini dibuat. Di sini, dalam daftar isi, kita telah membahas banyak sekali seperti bagaimana tujuan dan ruang lingkup, konteks organisasi, faktor eksternal dan internal, manajemen risiko, manajemen akses, manajemen keamanan aset, hingga bagaimana kita merespon perlindungan data pribadi atau PDP, dan kita juga membahas tentang threat intelligence, perlindungan terhadap malware, dan sebagainya. Dokumen yang kita lihat di sini masih bersifat generik, di mana nantinya akan ada dokumen kebijakan lain yang lebih bersifat implementatif. Setelah Anda membuat kebijakan ini, selanjutnya Anda harus melakukan sosialisasi dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam organisasi Anda, termasuk pihak eksternal atau vendor. Anda juga harus memastikan mereka memahami konteks dari pembahasan tersebut. Kebijakan ini juga harus diimplementasikan dan dijaga agar tetap relevan dengan melakukan tinjauan secara berkala seperti 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali tergantung kebijakan dari masing organisasi. Lebih lanjut, setidaknya ada 3 alasan mengapa kebijakan ini perlu selalu diperbaharui. Misalnya, adanya sebuah perubahan pendekatan perusahaan terhadap bagaimana mereka mengimplementasikan keamanan informasi. Kedua, mungkin ada sebuah pergantian manajemen puncak yang signifikan atau perubahan-perubahan lain yang bersifat signifikan dalam organisasi. Itu dia pembahasan mengenai kebijakan keamanan informasi dalam ISO 27001 subclause 5.2. Kebijakan ini merupakan dasar yang sangat penting untuk kita dapat menjalankan ISMS yang efektif dalam organisasi. Pada video berikutnya, kita akan membahas tugas lain untuk manajemen puncak, yaitu menetapkan dan mengkomunikasikan tanggung jawab serta kewenangan keamanan informasi dalam organisasi.